ITC Mangga 2. Hah? Ada di Mangga 2 tuh ada hallnya. Ada hallnya besar banget. Dulu tuh betul. konser-konser K-pop sebelum ada Sering di sana. Ice. Ya. BTS atau enggak apa namanya NCT, Blackpink kan ini atau enggak Twice. Yes. Once. Anda Iya, once. Once ya namanya ya. Tapi gue gak setuju sih, sebenarnya gue gak setuju sih. Gak tau nih. Kenapa Setuju nih? gak dengan cewek yang kayak gini nih tadi? Cowok. Cewek dong nanya. Berarti Kamu gak bisa ini. Itu halu gak sih? Iya. Masuknya lah. Iya sih. Dikatain halu lu. Share ya. Cara dia, tolong di-share Tolong ya. di-tag ya, tolong di-tag. Halo guys, welcome back to podcast Lantai 3, eksklusif only on YouTube channel @ins. Nah, hari ini gue lagi ditemenin sama salah satu tamu yang kemarin ya di episode pecinta hewan, ya kan ya? Iya. Masih inget kan sama Mbak Jennifer? Ya halo, Iya. halo. Gimana Mbak? Rasanya diundang sebagai menjadi host di acara ini. Saya juga kaget loh, saya mintanya dari narasumber aja gitu. Kalau nggak jadi penggembira di belakang. Tapi kan nggak beda. seru kalau cuman jadi kayak penggembira di belakang atau nggak cuman jadi narasumber. Kadang-kadang kan kita juga pengen kayak, oh ini nih yang jadi hostnya nih, yang nuntun acara, ngajak ngobrol. Oh enggak sih, cuma co-host kok mas. Ya. Mas yang co-hostnya lah. Nah, Oke. oh iya, ini juga balik lagi ke perjalanan saya dalam mencari jati diri, di mana yang mencari mungkin pengalaman yang menyenangkan dari teman-teman @iners dan mencari jodoh, dan yang pasti yang satu lagi mencari namanya kenyamanan di teman-teman @ins. Nah di kali ini saya itu lagi ditemenin oleh 3 bidadari yang jatuh dari surga. Nah, tanpa panjang lebar kita panggilkan saja Ibu Sheila, Ibu Jona, dan Mbak siapa namanya? Mbak Erika. Mbak Erika. Tepuk tangan dulu semua. Ayo yang belakang tepuk tangan juga. Nah. Oke. Nah, selamat datang di podcast Lantai 3. Gimana? Apa kabar kalian semua? Ibu-ibu yang cantik dan jangan ibu-ibu ya, kejauhan nanti umurnya. Kita kan masih ya nggak terlalu jauh ya. Nah, gimana kabarnya semua? Ayo. Baik. Baik dong. Baik. Oh, masih baik-baik aja. Nah, kemungkinan kepikiran nggak kalian bertiga ini dikumpulin buat bahas apa? Belum ada sih. Boleh Belum. dijelasin dulu nggak? Kita Boleh. ini dikumpulin ngapain ya? Ngapain sih sebenarnya? Ngapain sih kita sebenarnya? Tapi sebenarnya udah. Tapi Mas siapa tadi namanya? Mas Raffi. Iya, kalau rata-rata penonton podcast Lantai 3 udah hafal saya sih biasanya. Gitu. Takut Ya. banget. Oke. Nah, jadi hari ini tuh kita mau bahas sesuatu yang bernama K-pop. Tahu nggak K-pop itu apa? Tapi Mas Raffi ya, sebenarnya udah terlihat jelas dari mejanya loh. Oh iya, dari mananya? Raffi loh yang dari tadi tuh nanya mau bahas apa. Lihat dong di mejanya. Oh iya, Ada minuman banyak. maksudnya, Oh, silakan diminum. minuman. Kok saya nggak ada minumannya di sini? Mas Raffi nggak usah udah kondang. Oke, nah sebelum kita panjang lebar, daripada kita ngobrol berdua doang, kita mending ajak nih orang-orang di sini. Nah, dari kalian bertiga nih, emang kalau suka idolnya siapa? Sekarang nih, mungkin dari Mbak Joanna dulu deh. Iya. Aku siapa ya? FT Allen. FT Island. Nah. Oke, kalau Mbak Erika sukanya apa? Aku suka Seventeen. Seventeen. Iya, Seventeen K-pop. Oh. Kalau Sukanya Mbak yang tua. Ayang Apa? gimana? Sukanya yang tua loh. tua. Kayak gimana itu? Sukanya Big Bang, Beast, sama kalau sekarang lagi suka 80s. 80s. Oh, banyak ya. Mengimbang Kalau yang ya. lain, cuma satu, sedangkan Mbak sendiri 3 Nggak apa-apa. nih. Nggak ada Kita aku duluan multi deh, fandom. gitu. Oke. Hijau 2, apalagi tuh Ci? BTOB. 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 Ya. Oh. B2B, business to business ya. B2B. Kayak gitu sih. B2C gitu ya Ci ya. Oke. Iya sih, biasanya pasti ada lebih dari satu kan. Caca, nambah lagi. Setia ya? Satu aja sih. Aduh, Loyal yang begini susah. Oh, ini calon-calon yang dicari oleh para lelaki ya biasanya kayak gini. Betul. Iya. Contohnya Seventeen ya. Iya, contohnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya yang nih buat saya nih ya penasaran. Sebenarnya apa yang bikin kalian sebenarnya itu suka sama kayak idol-idol kalian itu tuh? Contohnya mungkin dari Mbak Erika deh boleh. Kalau dari aku suka Seventeen awalnya dari mana ya? Gak apa-apa, santai aja. This is a comfort zone for you to talk about anything.
Sorry. Pip 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 pip. Ya gimana Ayah, silakan. Kalau ini awal suka Seventeen berarti kan? Iya. Kalau awal suka Seventeen itu dari cover dance. Cover dance-nya kan kelas SMA ya, kelas 10. Itu kan Ya. itu cover dance. Nah, cover dance Seventeen, dari situ baru cari tahu Seventeen-nya. Terus ternyata ganteng. Oh, ganteng ya. Contoh-contoh. Ya. Jangan dong, kasihan mejanya susah nih. Oh, iya. Oh, berarti dari cover dance Seventeen akhirnya terus nyari-nyari dan ternyata orang-orangnya ganteng ya. Iya, terus lagunya enak. Lagunya enak. Tapi emang kalau yang Seventeen tuh anggotanya berapa idolnya itu? 13. 13. Oh, makanya saya Seventeen kan. Tertin Iya, dong. makanya. Aduh, maaf. Tapi kan Seventeen 17. Kok tiba-tiba anggotanya cuma 13? Empatnya lagi wamil mungkin. Oh, wamil. Oh, itu Enggak juga. Dikoreksi I see. nih, hostnya nggak paham nih. Ya, Iya. oh berarti dari cover dance ya. Oke, I see. Tapi kalau coba yang kita tanya dulu yang lain. Kalau Kak Joanna deh, biar nggak terlalu tahu, nggak terlalu tua. Oke. Kak Joanna gimana nih? Kalau aku dari kualitas suaranya ya, Kualitas suara kenapa dia? suaranya bagus gitu. Kalau yang kan ada dua nih, yang FT Island sama B2B. Kalau FT Island itu band sebenarnya. Band. Jadi aku sukanya karena ya semua main instrumen lah, alat musik kan, gitu. Oke. Dan si vokalisnya itu suaranya powerful banget, ngerok gitu. Nah, yang B2B itu suaranya semua member bagus gitu. Oh, I see. Jadi aku suka banget sama mereka live ataupun rekaman hampir nggak ada bedanya gitu. Ya aku juga Jadi saya suka suka sih banget sama- gitu. Tadi yang band itu yang mana namanya? FT Island. FT Island. Jadi ini ceritanya kayak bukan idol yang kayak apa? Grup idol yang kayak biasanya yang kayak contohnya ini kayak boy band yang dance doang terus nyanyi Iya, doang. bukan. Ini mereka sampai main musik juga, Main alat musik. instrumen. Iya, betul. Band jatuhnya. Band. Oh, ternyata ada ya. Gitu. Ada dong. Karena jujur gue juga nggak tahu kalau ada yang kayak loh. gitu. Ya. Iya, I see. Oke, nah kalau Mbak Sheila nih, katanya tadi 3 loh. Iya. Ayo. Karena kalau yang Big Bang kan karena lagunya emang Iya. enak-enak ya. Tapi kalau yang Bis sama 80s karena cantik-cantik. Cowok tapi cantik gitu. Ah, gimana? Cowok tapi cantik, kayak nggak biasa gitu loh. Cantik. Ah, Cantik, beneran cantik. Oke. Cowok tapi cantik. maksudnya cantik itu kayak gimana? Mungkin dari kulitnya kah? Apa itu suara? Itu background sound. Oh, iya. Cantik, beneran cantik, kayak kalau dilihat tuh kayak cantik banget gitu. Kayak cewek, tapi cowok gitu, ngerti gak? Oke, tapi cowoknya ini kan normal semua kan? Nggak tahu ya kalau itu. Oh, I see. Itu yang mana tadi? Yang 80s. 80s. Oke. Tadi kan Big Bang udah, 80s udah Ada yang Bis satunya. juga, Bis juga ada satu yang aku suka tuh juga cantik. Oh, Jadi rata-rata- aku suka karena orangnya cantik, cowok tapi cantik gitu loh. Emang apa yang Cewek bikin kagum sama kecantikan dari cowok? Apa ya? Kayak kalau dilihat tuh kayak wangi gitu loh. Jadi Dilihat cantik, bersih gitu. oh jadi nggak Ya, jadi dari foto kayak itu kelihatan ada. wangi gitu. Iya, Jadi kayak iya. oke lah. Oke. Kayak beda aja sama orang-orang biasa. Oh, karena cantik dan wangi ya kelihatannya. Iya. Emang kalau Mbak Jen ada ngerasa kayak gitu? Oh iya Ngeliat- dong. Ngeliat cowok cantik gitu. Mungkin kayak saya. Enggak jauh. Itu nggak ada di Indonesia ya. Oh, maksudnya apa itu? Iya. Ya. Oke, nah pasti, nah yang biasanya gue denger tuh dalam idol orang pecinta apa K-popers itu ada namanya bias, ya kan ya. Nah dari kalian sendiri nih masing-masing biasnya siapa nih? Coba kita mulai, kan dari tadi udah dari Caca kan atau Erika lah yang sering dikenal orang-orang. Nah kalau dari Mbak Sheila deh, Kan tadi 3. ya Kalau sekarang tuh lagi suka banget sama itis yang Choi-san. Joy-san, Choi. Choi, Ya, Choi. San. oke, Krosan, Choice-an. Mirip-mirip Oke, ya. boleh. Choi-san. Choi-san. Kalau Bis sukanya sama Donggun. oke, Bismalam. Namanya aneh juga ya. Terus kalau Big Bang sih suka semua sih. Iya, karena yang gue tahu juga cuman Big Bang itu, soalnya sering Kayak siapa sih yang nggak tahu ya, kayaknya harus sering sama terdengar lagi. gitu Big Bang. Emang kenapa suka bias-bias itu? Cantik. Cantik juga. Kalau yang Donggun cantik, kalau yang San tuh ini bukan ini ya, Oke, body oke. shape bukan Nggak body shaming kok. nggak rasis, bukan body shaming ya. Emang udah Kalau bagus San aja. tuh
ini matanya yang kecil kalau senyum. Jadi kayak Yoi, matanya hilang gitu loh. Di lah gue juga kalau senyum. enggak itu dibuat-buat sih kalau Oh itu. gitu. Oke. Iya, iya, iya. Ya, Oke, mungkin dari saya ya. Boleh. Big Bang suka siapa sih? semua tapi paling suka top. Kok top? sama Makanya lagi, satu sama lagi lagi. yang matanya sipit sekali. Enggak itu Lain ya, kriterianya lain ya? Rada kurang agak beda ya. Nomor 5 deh. Oke, Kalau oke, nomor oke, 1 oke. sih top. Ya. Nomor 2. Taeyang. Oke. Taeyang gitu ya, yang suka orang Bukan. bilang. Oh bukan ya? Bukan dong. Ayo. Bukan dong, itu Sinteyong kali maksudnya. Enggak, ada yang biasanya tuh ada yang Taeyangsung. di sosial media Taehyung gitu. Oh, Yes. Iya, iya. Maaf nih sakit. Hati-hati itu. Oh itu BTS. banget, Iya, iya. Sorry banget ya, nggak tahu apa-apa masalah. Ya, V, itu nama panggungnya V. Oh itu yang namanya V. Iya, nama aslinya Taehyung. Lah, Iya. V. Bukan Raffi. Aduh, bingung nih komennya apa nih. Nah, tadi kan udah Ini mohon bahas. maaf ya, aja Pi ya, ya. sabarin aja. Udah, kita lanjut lagi ke Cijo, silakan Cijo. Ya, kalau Cijo siapa biasanya? Kalau di B2B Yuk Song Jae. Oke. Ya, bagi penggemar drama mungkin mengetahuinya Tahu. ya. Kalau di FT Island ya vokalisnya. Vokalisnya Lee Hong Ki namanya. Lee Hong King. Lee Hong Ki. Enggak pakai. Lee Hong Ki. Kok agak ini ya? Agak Chinese ya, Mbak? Namanya. Padahal Korea loh. Hongki. Kan Lee mah dia warganya kan. Iya, Iya, Lee Hong I Ki. see. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin apa ya, kan di idol atau di band itu kan banyak banget ya anggotanya, tapi kenapa bisa milih satu orang itu sebagai kayak biasnya gitu? Ya. Pernah kepikiran nggak? Itu tadi sih karena dia yang ya tadi vokalnya dan aku suka vokalnya gitu. Semua di vokalnya. Powerful ya. Powerful vokal dia, heeh. Jadi aku suka banget. Nah yang B2B itu kalau Yok Song Ji itu karena dia Dia ganteng lucu dan nggak cantik sih? sekalian, Iya. tapi rada edan gitu. Iya, heeh. Edan, ada Edan. Crazy handsome gitu kan sebutan namanya gitu. Oke, Gitu. Oke. Sorry ya Mas Raffi, kalau nggak Enggak ada. Kayaknya enggak relate nih yang baju Kurang hitam. relate. Ya udah, terima kasih atas waktunya. Oke. Nah kalau Mbak Caca sendiri gimana? Siapa biasanya? Nggak bisa milih sih soalnya 13-nya ganteng semua gitu. Iya kan? Tapi kalau pilih satu-satu dari awal, milihnya si Joshua gitu. Bang Jo, selamat datang. lagi prank nih. Ya oke. Oh, oke. Jadi meskipun dari 13 banyak itu bahkan nggak mesti milih satu orang, cuman punya preference satu ya. Gitu. Iya, Oke, tapi pernah nggak sih kalian nonton konsernya langsung? pernah. Nah, so far, siapa yang mau cerita dulu pertama deh? Yang pertama Mbak kali Selain. konsernya di mana dan siapa? Pertama kali nonton konser tuh waktu SMA. SMA tahun Ini berapa di tuh? Malang. Aduh tua banget ya. Berapa ya? 2000 Nggak usah disebutin, Sheila. sekian lah ya gitu. 2000 sekian lah. Jebakan. Oh gitu. Itu aja nih kalau. Oh, saya kurang Jebakan. Ya, Oh, gitu. Ya 2000 sekian lah. melindungi. Waktu itu bis ke Indonesia. Karena suka banget. Jadi memutuskan buat kayak pengen nonton konsernya gitu. Konsernya di Jakarta, jadi dari Malang ke Jakarta. Naik bis juga. Enggak dong, naik pesawat kita. Oh, iya. Sama temen juga, tapi cuma berdua aja anak SMA waktu itu ke apa sih? JCC. Bukan. Ice. ITC Mangga 2. Hah? Ada di Mangga 2 tuh ada hallnya. Ada hallnya besar banget. Dulu betul, tuh betul. konser-konser K-pop Betul. sebelum ada Sering di sana. Ice, Ya. sebelum ke Senayan itu konser di sana. Kita sih Mangga 2 sono. Seriusan di ITC itu ada hallnya. Jadi artisnya tidurnya di Novotel sebelahnya. Oh. Tahu banget, serem banget ya. Iya. Di situ terus akhirnya nonton konser situ, itu konser pertama yang aku tonton ya. Itu terus kayak sangat berkesan sih. Tapi nginep di Novotel juga nggak? Aduh, nggak Meiyojin ya. Kita Meiyojin. Lagi Nggak ada Korea loh. duitnya. Oke. Nggak ada uangnya, jadi tidurnya di ini Amaris kan ada juga di situ. Oh, Nah kita iya. tidur di situ tuh. Kayak gitu tuh pertama kali nonton konser itu. Habis itu udah konser Big Bang, GD kayak gitu gitulah. Oh iya. Oh. Tapi dari so far dari 3 itu semua yang paling seru yang mana konsernya? Sebenarnya kalau paling seru Big Bang, tapi yang paling berkesan tetap Bis. Oh, masih bis ya. Berarti number one-nya bis ya. Iya. Nomor 2-nya apa nih? Kan bis yang nomor 1 nih. Bis, Helikopter. helikopter, pesawat tempur, kapal Iya. selam, Ranger loh. Pidat. Enggak, Bis, Big Bang tentunya. Mm-mm.
GD baru winner. GD, Iya, winner GD aja. itu ya, G-Dragon ya? Iya, G-Dragon sendiri pernah solo di sini. iya, Waktu itu tiketnya gratisan. Terima kasih untuk Cipepi. Shout out to Cipepi. Cipepi lain Shout out to kali Cipepi. ajak Terima Cipepi. kasih. Kami Iya. juga mau. Kami juga mau loh. Itu sih. Gue sih gak mau ya, silakan. Oke, ya. Kalau Cijo gimana? Atau mungkin dari Sheila masih ada yang mau diceritain? Enggak, terima kasih. Udah ya? Udah nih, ngomong mulu nih. Iya. Nah kalau Cijo Kalau gimana? aku, nah ini ya plot twist. Jadi karena sekarang winner lagi hiatus. Oke. Jadi awal mulanya justru aku dulu nonton konser pertama itu winner. Karena aku suka Mino di winner itu. Aku nonton pertama kali konser itu nontonnya justru winner yang paketan sama Icon dulu. Oh. Di mana ya waktu itu Singapura. Ice. Oh, Oh, di luar negeri malah ya. Iya, di Singapura. Bukan di TC Mangga 2 ya? Aduh, siapa tuh ya? Iya, di Singapura. Terus waktu itu. Jadi aku nonton winnernya bareng sama Novi sama Mutiara tuh. Nah, jadi itu nonton konser pertama. Abis itu nonton lagi winner di KL kedua kali. Oh, di KL, bukan di TC Mangga 2 lagi. Enggak, oke. Jadi pada datang ke sini. Jadi jadi kita yang nyamperin ke sana Oh, gitu. nggak pernah di Indo sama boleh sekali. buat gitu. Bener, belum Nah, terus sebenarnya si FT Allen ini juga pertama kali nonton konser itu jadinya di Bangkok. Di Bangkok. Karena dia beneran nggak pernah ke Indonesia, baru kayaknya 2 bulan lalu, kayaknya baru akhirnya setelah sekian tahun itu datang ke Oh, malah sini. baru kesini 2 bulan yang lalu. Oh. Gitu. Ikut ini enggak? Ikut nonton konsernya enggak? Atau Yang gimana? di sini enggak, karena aku udah nonton yang di KL Oh. untuk sequence yang sama ya, untuk tema konser yang sama gitu. Aku udah nonton di KL dulu. Yang kedua itu baru mereka datang ke sini dengan konsep yang sama, lagu tracklistnya sama, jadi ya udahlah gitu. Udah sama juga. Udah sama gitu. Berarti jarak antara konser yang di KL sama yang di Indo tuh nggak jauh ya? Atau Iya waktu itu, karena satu rangkaian Heyday namanya dulu, ininya dia Heyday itu satu rangkaian turnya dia lah, Asia Tour gitu. Nah yang di Jakarta itu baru diselipin terakhir ya telat. setelah Setelah ya sekian udah. lama ternyata baru datang. Tahun. Iya itu juga yang lain ya. pada, ayo nonton lagi dong kan dia di Indonesia. Ya tapi gue udah nonton di KL gitu lu gitu kan. Iya, abis itu siapa yang mau bayarin tiketnya Siapa sebenarnya? yang mau? Iya. Siapa tahu sponsor ada, silahkan boleh Iya. membantu. Money of Jarang ya. Sponsor juga suka loh. Iya. Nah kalau Mbak Caca gimana? Pernah nggak nonton? Nonton konser pertama kali tuh 2010 apa 11, pokoknya pertama Sebelum tuh kiamat ya? iya sebelum kiamat udah nonton konser. betul. Iya. Itu nonton 21 21. di Ancol. Oh, Itu pertama bukan di TC kali. Mangga 2 juga ya? Enggak sih, Oke. enggak. Kayak dejavu ya. Iya, Di Ancol, oke di terus? Ancol. Nah, abis itu Seventeen. Nah, Seventeen itu 2022 kayaknya. Itu pertama kali nonton Seventeen di bulan September. Itu pun sempet kena tipu gitu. Kok bisa ketipu? Kalau nih. Jadi kalah war gitu. Oh. Kalah war, jadi terus beli dari Twitter. Berapa? Nama kan baru pertama kali nonton konser ya. Iya. Gitu. Agak bodoh memang sih. Agak orang Belajar iya, dari itu pengalaman. pembelajaran meskipun mengeluarkan duit yang lumayan banyak Ya ya. nggak apa-apa. Jadi Iya. bayar DP dulu gitu. Bayar Untuk DP di ke war. orangnya. Buat orangnya ternyata orangnya bohong gitu. Itu sih Tapi banyak. akhirnya dapet tiket juga sih Itu banyak. Tiketnya dapat dari mana? dari Twitter. Oh. Intinya war tiket ketika pertama tuh udah habis, nah tinggal calo-calo biasanya ya yang ngebeliin. Itu main cancel, nggak jadi ikut Iya, nonton. ternyata dia penipu. Tapi akhirnya dapet sih. Sedih juga ya? Penipu. Iya, iya. Enggak. Habis September ada lagi di Desember. Jadi Oh, dalam gitu. 1 tahun yang sama nonton Seventeen 2 kali lah. Waduh. Yang terakhir di GBK, pas yang di GBK yang tanggal 28 Desember yang katanya cuacanya buruk tuh, hujan. Jadi aku nonton sambil pakai ponco. Oh ya? Iya. Oh. Kehujanan gitu nggak? Iya, Oh. hujan. Mantap. Kayaknya tuh Emang nuansa baru ya itu ya. Emang Iwonya nggak pakai pawang hujan apa di situ? Itu memang sengaja, Vi. Oh. Supaya makin ini ya romantis rasanya. Iya, iya sih. Iya. Iya, silakan. Nah, tapi so far selama
kalian nonton ke konser langsung gitu, pernah nggak sih kayak ada kesempatan buat pas ketemu langsung orangnya, kayak pas biasanya kalau di Korea fan meet ya, Fan meet. pernah nggak ada kesempatan kalian kayak gitu? Sepertinya tidak Nggak ada. ada ya. Nggak ada. ya. Soalnya Iya. syarat Ditanya lu, fanmeet Mas. aja kan beli album. Beli banyak album, bener. banget. Terus dia raffle gitu. Iya. Jadi kalau lu belinya lebih dari Banyak. 20 gitu kayaknya baru dapet. Tapi emang sesusah itu ya war Kemungkinan. tiket Korea? Susah. Kecuali kalau beli yang paling mahal tuh gampang. Oh cepet ya Iya, kalau Iya paling kan, mahal. kalau beli kelasnya yang paling mahal pertama atau kedua itu gampang. Tapi kalau VIP. yang nggak terlalu mahal itu biasanya Iya. susah carinya. Oh I see, susah ya ternyata. Tapi tahu nggak sih ada penelitian katanya. Waduh, takut banget. Ada sebuah- penelitian. Ini aku lupa nih nama bandnya apa, Korean bandnya apa. Tapi dia tuh memecahkan rekor dalam 0,3 detik semua tiket dia habis. Iya. Iya, kalau nggak BTS, Blackpink. Itu ada tuh. Itu katanya susah dipecahkan di Korea tuh. Nah itu susah itu loh Mas Raffi. Buset. Sesusah Sesusah itu. itu ya? Bener nggak sih yang udah pernah ngalamin? Bener sih. Iya. Makanya kena tipu kan. Penasaran harga keduanya itu berapa sih? Pas beli di Twitter. Harga tiketnya pengen tahu aja di gitu. orang lain gitu Iya, ya, nggak pengen tahu asal aja war. gitu. Oh, kalau beli dari orang lain ya pasti naik 10. Kayak misalkan harganya 3 juta gitu ya tiketnya. Nanti dia bisa jualnya sampai 5 juta gitu. Wow. Dan ada yang mau beli ya? Ada. Kenapa ada yang Enggak. kayak pernah gitu Ada, sebenarnya? Ada, temenku ada saya mau Di dalam kayak hati, gitu. Ada, Saya gitu. Enggak dong. Enggak dong. Ini betul contohnya Caca. Ini contohnya ada. Iya, ini udah contoh langsung ya. Nah, so far kan tak lihat ini ada merchandise ya. Kalian bawa nih. Nah, Enggak. suaranya agak serak-serak basah nih. Iya. minum dulu kali ya. Nggak ada air nih, nggak apa-apa lah. Nah ini kan saya lihat ada banyak nih yang udah dibawain. Coba kasih lihat ke penonton at Inners yang mana nih. Contohnya yang light. Ini apa namanya, light stick ya kalau nggak salah ya. Betul. Coba nyalain dulu dong. Namanya karat bom. Wis. Karat bong. Iya, karat. Oke. Karena tuh nama fansnya Seventeen. Karat bong. Ya. Oke, 17. Asik. Oh bisa kayak gitu. Itu jadi pas nonton digini-giniin atau gimana? Ini mungkin boleh di show kamera kali ya. silakan tuh. Iya. Guys. Ada gitu ya. Oke guys ya. Nah selain light stick tuh ada apa aja sih kalau merchandise di Korea? Kayak K-popers gitu? Ada album, Album. Bawa juga nggak? Oh, bawa. ada. Ini Iya. album pertama Seventeen. Asik. Aku gitu. Ini Depannya siapa tuh? Minggu. Coba. Silakan ya. Nih. Itu ini nggak sih? Jatuh. Dibuka nggak sih Nggak ininya? apa-apa itu Iya, ini surat ada cintanya. CD-nya. CD-nya sih cuma segitu sih ya. CD-nya tuh cuma segitu. Lainnya Boleh dipegang nggak ini? Boleh. Pengen lihat aja, nggak pernah saling lihat. Nggak boleh sampai kotor loh ya Mas Raffi. Mas Raffi mesti ingat Iya, loh. tolong ya Mas Raffi. Iya. Tuh. Iya, Tapi fun fact-nya sebagai fans K-pop itu CD tuh nggak pernah di-play sama kita. Oh iya. Bener, CD tuh nggak pernah di-play karena packaging album K-pop tuh beda sama packaging album-album biasa. Kan kalau kita beli album tuh cuma kotak, ada CD atau kotak kaset gitu kan. Kalau ini tuh ada bukunya. bukunya. Bukunya tuh bahkan ada fotonya. Bahkan satu album tuh ada versi A, versi B gitu. Betul. Lagunya sama, cuma beda foto aja. Oh mungkin bisa ditunjukin ke kamera tuh contohnya tuh. Iya guys, ini album Seventeen yang Face the Sun. Face the Face Sun. the Face the Sun. Sun. I see. Dengan tema Face the Sun ya. Ada ini nggak sih? Mungkin cerita menarik tentang merchandise yang pas Anda beli gitu. Mungkin kayak, oh ternyata nih dulu sampai harus raffle untuk dapetin album, atau enggak, oh ternyata ini cuma cukup beli online aja. Ada nggak? Mungkin bisa diajarin ke pemirsa yang di rumah Iya. ya. Gimana sih cara belinya? Siapa tahu nih kita sebenarnya tuh pengen beli. Tapi tuh belum ada kesempatan, terus nggak ngerti belinya gimana. Kalau ke Shopee kan takutnya ya Palsu. atau Iya. itu nggak tahu di mana gitu. Dari Twitter ya. Andalan Sobat Twitter, emang benar. Twitter tuh jendela dunia menurutku sekarang. Nah, gue jadi penasaran nih, Apa? karena dari tadi so far K-pop ujung-ujungnya ke Twitter. Emang semua K-popers itu mainnya Twitter atau gimana dunianya? Iya. Jadi orang K-pop itu mainnya di Twitter. Semua fandomnya kumpulnya di Twitter. Makanya kalau mau beli album, mau pre-love gitu,
di Twitter. Oh gitu. Iya. Sama kah? Dari Kok aku ya? tim iya. Tim-tim. Kalau kita ngomongnya Facebook kan kayak tua. Oh, oke. Sorry. Kok tua banget Udah kan Twitter gitu aja kan. ya. Gitu. Ya adalah sosial media lah. Oke. Tapi kalau dulu tuh nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang tuh malah ada nih pop up marketnya. Bahkan toko-toko offline album tuh udah Iya, ada iya, sekarang. betul. Kalau dulu tuh nggak. Belinya tuh Harus. nggak tau. Cijo tau nggak? K-pop galore itu. Nggak tahu. Oh itu ada dulu buat beli Buat K-pop beli galore buat album beli atau- album. Cuma album doang sih. Kalau dulu tuh nggak ada PC card. Waduh. Di ini enggak sih? Fisika tuh apa? Apa sih? ITC card? Mangga 2 Iya, iya. enggak sih? Wah, ini saya Mangga 2 lagi. Kayaknya K-pop semua dunia itu saya Mangga 2. Iya. Iya, kalau dulu fun tuh fact, PC card iya, begini iya. dapatnya cuma di album. Itu tuh cuma satu Oh. atau dua bahkan. Ya random. Dapatnya membernya Betul. tadi ada 13 ya salah satu. Nih, gue punya. show, Ini dapat teman dari Kevin. snack yang dikasih sama Yosef HC. Nih pas dibuka ternyata dapat ini. Thank you, Iya, Yosef. thank you. Iya. Tapi ITC Mangga 2 emang tempat ngumpulnya K-popers sih. Oh. Gitu. Iya. Yang baru tahu kali ya. Ya itu zaman now ya. Zaman now. Kalau sekarang udah nggak beli-beli album soalnya kalau aku. Oh. Kalau aku yang FT Island itu aku masuk fanbase gitu. Ada yang kenal, maksudnya yang dari dulu ngikutin FT Island, aku sok kenal gitu sama dia kan. Sok kenal sama dia dan dia lingkup teman-temannya tuh yang udah memang dari dulu. Nah, dia biasanya langsung ke websitenya ini FNC-nya gitu. Untuk beli nanti kita nitip gitu sama dia. I see. Gitu. Wow. Iya betul. Lewat segala cara. Yes. Buat soal nitip itu bener sih, soalnya kan orang yang jualan mereka mau ikut fansign. Nah, mereka bakal buka Dengan slot senang gitu. hati, iya. Siapa yang mau nitip gitu. Nah, Nah, jadi kalau misalnya dititipin kan gue bisa dapat nih 20 Iya, album, iya. travelnya bisa sukses nih, kita ketemu fan meet. Betul. Itu biasanya just tip ke orang yang lagi kuliah di Korea. Oh, ada Iya, gitunya juga ya. Itu biasanya just tip ke orang-orang yang lagi pertukaran pelajar di Korea, lagi emang kuliah di Korea. Itu biasanya dia buka just tip gitu, dia kirim ke Indo, dia yang ikut fan meetingnya. Nah, Kalau sekarang makin serunya karena setelah pandemi terus ada online. online. Oh iya, fan online meeting. fan Nah, meeting. itu jadi lebih banyak kesempatannya. I see. Iya. Nah, tadi kan kita ya? baru nanya ke Caca nih tentang merchandise ya. Ternyata Mbak Jo juga bawa dia nih merchandise-nya Oh, nih. iya. Ini ada apa nih? Oh ya, ini ada lightstick aja karena ini FT Island nih setelah berumur ketahuan dong ya. Ini Enggak ya. artinya- FT Island-nya kok yang Iya. ini ya. FT Island-nya sudah berkarya 17 tahun belum punya lightstick ya karena dia band rock itu ya. Awalnya tidak mau ikut-ikutan begituan. Jadi dia baru punya nih tahun ini baru juga gitu. Nah, ini lightstick buat nonton konser. Coba nyalain coba. Cuma Wede. ini aja kuning kita kalau FT Island. Tuh. Oke. Ini ya. Di kameramen oke nggak nih? Oke. Kelihatan ya. Nah, kalau yang Untuk seru-seruan bersama. Kalau yang Sama satunya? satu lagi Melobong. Melodi karena melodi fanbase-nya Bitu-Bitu Ya, namanya melodi ya. Oh, ya, kalau tadi merdu apa? gitu. Cabai, apa? Kabar. Kara. Oh, kara. Jauh banget ya. Ya gitu. Jangan serang dulu, maaf. Fansnya sorry Saru ya itu Iya. capek. Yoi. Sambal nanas. Nih, Iya. ini Melobong Oh, oke. dari bunga ya. Oh iya, dari bunga ya. bener. Kayak bunga ya. Bunga sepatu. Iya, bener. Kembang sepatu betul. Iya. Kirim kayak dia toa dari masjid situ. doang yang Ya itu. ampun. Halo. Iya. Gitu. Habis itu bawa apa? Oh, itu yang namanya Enggak, photocard ya? Iya, ini photocard. Ini photocard dari hasil apa ya? Konser terakhir nih. Konser terakhir dikasih kayak ginian, FT Island. Coba dong pinjam Konser- satu, bukan pengen konser- ngebandingin sama yang konser ini. kedua terakhir. Kita coba. Enggak, pengen ngebandingin coba. kualitasnya. Oh gitu. Pegang Ki, ditaruh di depan kamera. Kamera bisa zoom? Sih. Bisa Wah, zoom? sangat berbeda ya. Sangat Kualitas kertasnya. berbeda. Kualitas kertasnya juga berbeda. Siapa sih sebenarnya? Ini tuh JKT48. Oh, Parah-parah diserang nih, diserang. hati-hati loh. Tenang, saya nggak punya Instagram, nggak punya apapun. Nah, tapi ada satu hal ya tentang photocard ini yang gue bikin gue penasaran. Katanya itu dijual beliin kan di luar. Dan Betul. katanya harganya bisa nggak ngotak nih. Betul. Contohnya mau iseng aja, kalau itu dijual harganya berapa? Nah, ini nih yang Satunya. Satunya aja Satunya. dulu. Ini nggak gitu rare sih. Kalau misalnya nggak gitu rare paling
Yang rare yang mana tuh, Cak, kira-kira? Sabar, belum dia jawabin nggak juga ada. harga-harganya. Itu banyak banget loh, bro. Iya karena ini tuh satu paket dari Album. album yang ini tuh album khusus karat version gitu. Itu siapa yang itu? Nggak muka Ini itu? Joshua ini. Oh itu Joshua. Itu kan sama Joshua. Iya, Scrum Master at Ins ya. Jual. Tapi setauku ya kalau rare itu mahal. Temenku tuh jual sampai 13 juta. Hah? Oh iya? Seriusan? Biasanya itu Sampai segitu? SM itu. Ada NCT. sign-nya ya, ada Buat sign-nya. ya. teman-teman Oh. NCT, iya Oh, betul, NCT. NCT. Ada sign. Nah kalau nggak yang ini deh, yang kayak nggak ada sign-nya, cuma masih polosan. Ada sampai 3 juta, 5 juta. Astagfirullahaladzim. Karena biasanya kalau ngefans tuh kalau kumpulin photocard itu ya. Itu tuh bisa kayak misalkan sukanya sama NCT Jaehyun gitu. Ya. Dia beli album tapi bukan NCT Jaehyun atau dapatnya bukan itu. Dia akan cari di Tuker. dimanapun bahkan sampai luar negeri buat dibeli. Oh iya? Oh. Iya, temanku tuh sampai beli dari Itu- luar negeri buat dijual lagi. Iya, cuman itu biasanya di Twitter. Twitter, mainnya di ITC Mangga 2. Cek COD-nya di Desember Mangga 2, iya. Ketemunya di Twitter. Iya, biasanya mereka misalkan dapetnya yang bukan bias mereka bakal WTT ya, one to thread gitu. One-nya apa? Oh ada singkatannya Kayak ya, gitu. WTT ya. TS bantu trade Iya, ada. iya. WTT, One to Trade. Iya. Terus, nah itu kan yang murah ya. Nah sampai, ada pun yang tadi sampai 13 juta. Nah itu tuh sama kayak konsepnya ibu-ibu yang sekarang pakai emas ya di kalung emas itu kan nanti buat jual, untuk anaknya buat nikah. Ini cukup jual photocard tuh bisa ya kalau saya lihat ini. Bisa sih. Itu benar, bisa. Tapi ada satu hal yang gue baru lihat nih. Dari tadi kan bahasnya Twitter, ITC Mangga 2. Tapi ada satu hal yang gue kagum sama K-popers. Ada rasa kepercayaan ya yang antara cuman mau trade kartu atau nggak nyari tiket dan itu kayak percaya aja gitu. Emang kayak gitu ya Tahu nih fandom gua dunia arahnya. ini ya? Gini, Vi. Mungkin lebih ke tidak ada pilihan kali ya. Kayaknya seperti itu sih. Oh, emang desperate ya? Sampai sedesperate itu akhirnya bisa percaya semua orang gitu. Ayo sih. Wah, kalau aku sih nggak pernah ya. Nih, oh nggak pernah. Aku yang real belinya kalau aku. Oh. Oh, Twitter, coba dari Twitter. Yang Twitter. Dari Kan lu nggak tahu nih, Cak. Heeh. Bener apa enggak, orangnya real apa enggak. Tahu kan maksudnya kan? It can be apa. makanya aku ketipu tiket. Tapi kan balik lagi nyari di Twitter lagi. Iya. Iya kan? Iya. Kan pasti nggak kapok dong. Kalau udah namanya K-pop fans tuh nggak ada tuh pasti kapoknya. Mau ditipu berapa kali juga akan terus gitu. Heeh. Ya, Iya. gitu ya. Iya. Tapi aku beli Lexi ini dari Twitter sih. Twitter lagi. Oke. Oke. Twitter tolong masuk ya. Sponsornya segera. Ya, Elon Musk boleh, silakan. Ya. Nah, tapi ada sebenarnya ini beberapa tahun ini ya. Gue penasaran tuh tentang K-pop karena mereka itu udah hampir masuk ke seluruh dunia culture K-pop ini nih. Bahkan sampai kayak banyak banget artis-artis yang barat yang US itu collab sama K-popers. Nah, menurut kalian nih sebagai K-popers yang saya bisa dibilang sejati. Nah, menurut kalian kenapa bisa K-pop se-powerful itu sekarang? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Tidak akan ada yang menyerah. Dari Sheila dulu Ayo. coba. Aku lagi. Boleh ya? Kenapa ya? Aduh, lupa lagi loh. Mungkin karena ini jawabannya udah katro ya, kayak mainstream lebih masuk. Oke. Apa-apa. Lebih ke perkembangan zaman loh. Wede. Enggak kan zaman udah canggih. Terus kalau menurut aku sendiri kenapa tuh karena bosen nggak sih kalau band terus? Kan Oh. kan selama itu musik solo, band, solo, Ya, band. ya. Kalau ini kan kayak musiknya baru, terus pasti lagu K-pop tuh menurutku pasti selain nyanyi aja pasti ada rapnya, terus ada dance-nya. Oh, I Menurutku sih, see. terus ada yang ditampilin gitu loh, nggak cuma kayak berdiri nyanyi aja, enggak gitu. Menurutku. Nah, itu menurut Dan perspektif perkembangan Mas Heru. zaman ya dan cowok-cowok cantik tadi. Oh, Oke. arahnya lebih ke paket komplit ya. Oke. Apa itu paket komplit? Itu ada ngedance, ada rap, nyanyi, Heeh. Dengan dan juga wajah yang wajah cantik. ya. Itu paket Oh my komplit loh God, itu iya, sebenarnya iya. loh. Oke. Thank you Sheila. Silakan Cijo. Apa ya, kalau aku ya tadi paketnya iya juga, cuman cara mereka mempromosikan ini ya, mereka ini nih si boy bandnya atau Oke. bandnya itu sendiri gitu, dimasukin lewat variety, lewat YouTube, lewat mana segala macem gitu, yang
menarik gitu, dan itu nggak yang cuman bikin kayak acara-acara ya di TV kita lain lah ya, beda gitu ya. Tapi Ya kalau kita WeTV, Kita di Jirayut, Boyen. Boyen, iya nontonnya Lapor Pak. gitu ya. Pior. Nah, ngepromosiinnya itu mengena banget gitu. Maksudnya kayak kita mau lihat dong kesehariannya ini gitu, kesehariannya siapa gitu kan, kesehariannya dia atau dia sedang melakukan main games apa. Nah, itu cara promosinya itu yang juga menarik gitu. Jadi rasanya tuh kayak kita masuk di dunia mereka juga gitu ya. Kelihatan gitu kan, oh kayak gitu mereka sehari-harinya selain ketika perform atau di MV atau di mana gitu. Menurut aku sih gitu sih, jadi pinter-pinternya tuh dari situ gitu, karena makin jadi kemana-mana kan. Betul. Boleh dibilang ada juga yang lewat drama dulu lihat, Betul. siapa nih Channel dicari marketingnya gitu ya. kan, dicari gitu. Oh Nanti iya akhirnya sih, juga betul. gitu. Iya sih, aku ada pengalaman itu betul. Mm-mm. Karena lihat dari sebuah tempat yang gak kenal siapa, harus nyari dan ternyata dia adalah Starter salah satu ya? anggota grup band. Siapa Bukan tuh? satu- Lupa ya, siapa ya? Tapi yang pernah tuh Lampau nih kelihatannya nih. Lampau kayaknya ya. Ya 3 Di huruf Sintayong lah. masih kecil nih Tahu kalau kan, gini kalau 3 kelihatan. huruf kan biasanya lampau-lampau. Gen 1 ya, gitu. 3 Karena huruf. lucu ya, gitu ya. Kim, 3 kata, Jong. 3 huruf. Un, Kim Itu Jong Itu Un. 3 suku kata. Oh, iya, Ini iya. 3 huruf loh. Terus tahu yang lama-lama, oke. Nah kalau Caca gimana? Menurut Anda sendiri gimana? Tadi nanya apa ya, Vi? Nggak, Ulang. kenapa Iya. bisa, simpelnya gini deh, kenapa bisa kayak K-pop tuh sepowerful banget sih di dunia sekarang nih? Kayak semua orang tuh Powerful. K-pop gitu. Karena lagunya ya, pertama. Lagunya Seru. Terus, musik videonya sih. MV-nya. MV-nya. Oh itu yang namanya MV. Iya kan musik video Musik MV. video di sini. Dulu video klip zaman dahulu kala. Saya pindah deh ke bagian salah sumber malah. Oh gitu? Enggak sih. Ini apa ya? Enggak sih. Enggak, kalau dulu Itu ya ampun nih. kagak. Kalau dulu kan orang ngomongnya yang video klip. Iya gak sih? Aduh, umur. Enggak sih kalau fans K-pop ngomong dari dulu MV. Oh emang MV ya. Udah 10 tahun lah. Kalau ungu clickers nggak tahu nih. Waduh. Aduh, Pasha. Udah jadi wakil wali kota tuh dulu. Nah, ada satu pertanyaan deh. Ini personalnya dari gua. Kan kalian suka K-pop. Mereka kan penyanyi ya. Emang kalian ngerti bahasanya? Ngomongnya mereka arti dari lagunya. Ngerti nggak selama ini? Atau malah jadi bikin pengen belajar bahasa Korea? Gimana? Nggak ngerti sih. Terus gimana cara bilang lagunya bagus? Enak didengar. Enak didengar, Enak easy didengar. to listen. Lagu yang enak didengar itu lu pasti nggak perlu ngerti artinya. Nih, dulu gue pernah denger lagu Korea. Mr. Sipel jebel itu. Namanya Raffi ya guys. Namanya Raffi guys. Raffi nih kan. Namanya Raffi. Ada yang baju itu namanya Raffi. Namanya Raffi. Enggak, makanya gue mau nanya kayak Ikutan loh ya. Saya nggak ikutan. blunder nih bahaya. Namanya Raffi. Nggak, soalnya gue banyak pengalaman bersama, karena kakak gue juga K-popers kan, dan Oke, beberapa oke. mantan gue K-popers juga. Wis, Jadi gue kadang penasaran kayak mereka nggak ngerti bahasanya, tapi kok bisa enjoy. Nah kalian sendiri kenapa bisa enjoy lagu itu? Musiknya enak, Musiknya enak. musiknya enak. Walaupun ngerti atau nggak ngerti, Caca. Nggak ngerti. Nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Yang penting musiknya easy to Enak listen, didengar. Karena enak didengar. ada juga kok yang nggak enak didengar lagunya. Kayak siapa lagunya siapa? Ya ada lah. Baju itu Ada deh. Tidak terjebak ya saudara-saudara. Ada banget yang nggak enak. Oke. Ada, pasti ada, betul. Tapi kan itu di MV ada ini juga, Iya. ada translate-nya juga ke English gitu. Oh. Bisa dilihat dia ngomong apa Iya. gitu kan. Terus Ada- ya beberapa kata ya tahu lah Betul. ya gitu. Ada website namanya Color Ih, aku Code tahu. Lyric, Code ya kan? Lyric, iya. Cukup cari di situ aja Raffi. Itu ada bahasa ada Inggris, Korea, Iya. transitnya ada. Oke, buat orang-orang Yatinus yang mau lihat, nanti bisa di sini linknya langsung Color akses. Code Lyric ya namanya. Oke, silakan. Kasian ya kerjaan editornya. Iya. Editornya nggak tidur 3 hari 3 malam. Oke. Nah ini gue mau nanya satu hal. Ini tentang pengalaman hidup gue lagi nih. Waduh. Jadi gini, gue tuh kan punya kakak 2 orang. Mereka udah punya anak nih. Dan mereka tuh K-popers juga. Mereka udah nikah sekitar 5 tahun deh. Nah, tapi ada satu hal yang bikin gue mengganggu di otak gue. Ah, betul. Dia tuh lebih sayang K-pop idol-idol itu dibandingin
keluarga dan anak-anaknya. Contohnya nih, biasanya kan kalau anak baru masih kecil punya anak, pasti yang sering dipost tuh anaknya kan di IG. Ini enggak, ini malah nge-congrats, oh my god, pacar gue yang kedua udah keluar dari wamil. Bentar, Oh my bentar. god. Pacarnya tuh siapa maksudnya? Yang Korea. Oh, Idolnya, BTS ya, BTS ya. idolnya siapa, Vi? Aduh, BTS nih. Kita nggak mau pip ingat. ya kalau ada nama. Nggak usah dibahas. Namanya Ji Chang Wook. Oh iya lu ya, itu ganteng emang. Nah ini dia. Itu kan habis dari Jakarta. Nonton nggak? Nonton nggak? Lu nggak usah Bukan loh, itu kakaknya kakak dong. Ya nggak tahu. Nggak, tapi yang gue penasaran tuh kayak gitu, kok bisa kayak bisa gitu dia lebih prefer Korea dibandingin anak loh ini. Wah, nggak tahu deh ya kalau itu ya. Kita belum punya anak, Kebetulan kita nggak aku akhir-akhir ini relate nih sama rada halu. Oke, Ada halu ya. Akhir-akhir ini rada halu. Oh berarti Anda sendiri tahu bahwa Anda tuh halu. Tahu. Berasa memang. Enggak sih, sebenarnya bukan halu kayak sampai mikir wah pengen memiliki, enggak ya, itu halunya kebangetan. Anda jika seperti itu Anda halunya kebangetan. Enggak, kayak lebih ke mengagumi aja, kayak wah ganteng banget nih hari ini gitu. Kalau aku sih bukan maksudnya orang yang ketika posting foto kayak hari ini ganteng banget gitu Kayak, nggak sih? Anjir ganteng banget. Nah karena ganteng banget tadi pengen ngepost nih kayak wah ganteng banget gitu. Kalau aku sih lebih ke situ aja. Dan gue lihat juga beberapa teman-teman gue yang sangat K-pop, pers banget itu. Itu selalu ngepost kayak out of nowhere, kayak contohnya lagi main sama anjingnya lah, di repost di story. Atau enggak lagi apa namanya? Atau enggak lagi idolnya tuh lagi Oh, idolnya. nge-gym, pasti langsung di-post. Mengagumi gak sih? Itu sangat sih. Mengagumi. Sorry. Menurutku ya. Ya kita Ya gaji. betul. Bentar nih, yang ngomong dari tadi berdua doang ini nih. Berdua gimana nih? Apa ya? Cinta Kalau aku gimana? ngepost cuman kalau ada ya kayak misalnya ada MV baru atau Iya, lagi ada MV baru biasanya. Kalau nggak sih kita membantu promote gitu ya bagi yang tidak tahu gitu. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Tapi ada juga temanku yang ya kayak gitu halu. Maksudnya ya pacar aku hari ini ya gitu ya. Suami aku gitu. Gak tau dong. Kasusnya terjadi loh. Yaudah, tapi ini yaudah karena kan kayak ini gue cuma pengen validasi aja sih. Kalian kan K-popers nih. Kalian sadar nggak bahwa beberapa K-popers di Indonesia itu bisa dibilang rada halu? sadar. Most likely malah ya. Most likely. Bahkan Nggak di Indonesia aja. ini, itu makanya di Twitter ada di ada Bang dua kan nih. Iya. di karena saking halunya para K-popers, mereka tuh bikin tau nggak Au, apaan au? alternate universe Oh, itu ini yang ya, di RP. Twitter. Bukan, Apa? bukan Beda lagi, bukan beda lagi, lagi. bukan era RP sih sekarang. Au apa ya? Nggak tahu. Au deh. Mungkin mau dijelaskan pelan-pelan, AU itu apa, AU dan ah. FPI itu apa. Iya, lebih ke au deh. Gitu kali. Ini aktual ya, terkini ya. Iya, jadi karena halunya mereka gitu kali ya, mereka bikin story, jadi mereka kayak bikin novel gitu, tapi di Twitter, tapi versinya kayak chat gitu. Nah, namanya AU. Nah, nanti tokohnya yang jadi cast-nya itu salah satu Membernya. salah satu member dari grup ya, misalkan Iya, iya. Jeno NCT gitu. Waduh. Nanti karena Jeno NCT itu banyak dibikin AU sampai ada novelnya. Oh iya Novel. betul. Di Oh, iya, Gramet tuh ada tuh Di yang Gramet ada loh. covernya. Dicetak loh. Seriusan dicetak? Ada. Cari lah. Apa dicetak? Tapi sebenarnya Fanfiction. betul. Nah. Tapi sebenarnya Fanfiction AU itu dari sebutannya, dulu iya. udah ada. Fanfiction Udah dari namanya. dulu. Iya, Betul, sekarang dari AU. dulu udah ada. Udah makin gak ngerti kan, gak relate kan. Bukan gak relate, lebih ke Tapi AU tuh beberapa emang seru dibaca. Sampai emang seru. sampai part 369 Waduh. gitu. Itu menghalukan si member itu dalam cerita itulah jadi salah satu tokohnya dan Beberapa ada yang Beberapa menghalukan karakternya, terus beberapa kan ada yang flow story-nya yang emang bagus gitu. tapi ini ya dari tadi kalau gue lihat ya Korea tuh malah feeling yang mereka tuh dapetin itu adalah gimana caranya audiens itu masuk ke dunia mereka ya, sampai bahkan dibikinin kayak novel-novel tadi yang akhirnya orang pun baca, oh ini malah berasa masuk ke kehidupan mereka gitu. Diajak masuk ya. Iya. Gitu sih. Tapi AU tuh
karangan ya, Karangan, tahu fiction, fiction. fiksi. Yang buat pun juga orang yang suka, bukan dari Iya, agensinya atau betul. dari orang Korea itu enggak. Iya, bukan. Oh memang fansnya ngebuat. Fansnya gitu yang ya? ngebuat. Fansnya yang buat. Fansnya yang buat. I see ya. Berarti Tapi silakan. mungkin lebih ke yang tadi ya, yang pertanyaan Raffi ya. Berarti itu sebenarnya fans-fansnya tuh emang ada perasaan, maksudnya gini nih, saya juga pernah merasakan itu ya. Saya tuh pengen Kapan tuh kalau boleh tahu Ci? itu teman, Pengen mencari udah teman. lama lah ya. Oh. Jadi kayak pengen masuk ke dalam dunia si artis ini. Makanya kenapa kalau tadi Cici bilang yang channel marketingnya dia pakai variety show, kita tuh jadi ngerasa ih kayak diundang masuk ke dalam ini tuh idol ya biasa aja kayak kita manusia gitu, lebih kayak gitu nggak sih perasaannya? Atau lebih kayak gimana tuh perasaannya? Sampai kita tuh pengen kayak masuk bersama dengan idol ini. Ada perasaan gitu nggak dari Enggak lagi. Kalau aku sih enggak ya. Enggak. Tapi kalau lagi lihat variety show gitu, kadang tuh mereka lucu gitu loh. Jadi menurutku, oh gitu. iya gitu kayak Lucu banget gitu loh. Seru Menurut aja aku. ngeliatinnya. Daripada dia kan bisa kelihatan kayak cuma nyanyi, Ya. joget, tapi di variety show tuh kayak kelihatan nih kayak ini orang zong banget nih ternyata gitu loh. Oh, rada loading ya. Tahu gitu. kayak Rada lala ya, kurang gitu tuh juga ada. Gitu juga ada. Oke. Itunya juga ada. Aduh, iya iya. Dari I see. Cicu mungkin Apa ya? Ya kalau aku sih seneng liatnya karena ya itu tadi juga sih, maksudnya lebih ke ya ini realnya tuh kayak gini loh. Ternyata dia ada plus minusnya gitu kan. Gitu sih. Lebih ke seru-seruan aja sih kalau aku. Gitu seru-seruan ya. melihatnya. Oke, dari Caca? Dari aku sama aja sih seru-seruan karena Seventeen tuh lucu-lucu. Semua 13 orang itu lucu-lucu gitu. Terus yang aku lihat sekarang malah K-pop group ada variety show-nya masing-masing gitu kan buat Banyak ngiklanin yang gitu. Di Iya, YouTube lagu channel mereka. masing-masing tuh beda punya. Malah kalau nggak salah kayak sampai Blackpink aja tuh. Dia bikin Film. film dokumenter kan ya sama Film Netflix ya. dokumenter. I see. Powerful itu ya. Emang tapi ada satu hal nih yang bikin gua agak keganggu nih. Biasanya di K-popers nih taunya BTS atau enggak apa namanya Blackpink. NCT, Blackpink. Blackpink kan ini atau enggak Twice. Once, Anda Iya, once. Once ya namanya ya. Nah, tapi so far kalian emang nggak suka yang grup apa girl band atau boy band atau idol band ya bahasanya ya? Yang sangat Girl band masih atau mainstream ini nih. Kalau dari aku enggak karena mereka terlalu problematik fandomnya. Kenapa emang fandom mereka? Ayo, kenapa? Sensor ya. Enggak malah jadi penasaran sih. Kenapa emang seproblematik apa sih? Degan ya pas mau menjawab. Oh. Rata-rata karena terlalu mainstream kan disukain banyak orang gitu. Jadi Terlalu kan banyak fans. terlalu banyak fansnya sampai yang ngefans kebanyakan anak kecil gitu. Jadi terlalu problematik dan terlalu fanatik gitu. Oh, berarti tapi kalian juga nggak terlalu suka sama orang-orang yang terlalu fanatik ya berarti? Enggak dong. Lu fanatik gak? Enggak sih. Lebih ke personal. Mana lo itu? Personal ya. Iya, enggak ini. Cuman gue penasaran aja kayak emang kalau K-popers sebagai kalian kan K-popers melihat K-popers yang fanatik, kalian tuh apa? Lebih Malu. accept atau malu? Malu lah. Malu ngeliat mereka bahwa aduh ada orang seperti ini gitu di fandom kalian gitu. Malu kenapa harus sampai segitunya ngefans? Nah, gue ada cerita lagi. Wah, Banyak ya. Iya, hidup gue tuh dengan K-pop. masalah banget sama K-pop ya. Berdampingan ya. Iya. Raffi ya guys. Amat Raffi. Jadi ini pasti kalian pernah dengar kan fandom yang ngerayain ulang tahun. Ya. Nah, Oh jadi, iya, Oh iya iya. nah jadi nih di kan gue dari Makassar ya. Kakak sepupu gue punya coffee shop dan itu setiap setahun at least ada 5 fandom yang ngerayain ulang tahun salah satu idol band. Itu benar sih. Seventeen juga Iya, iya. banyak 13 loh. karet yang 13 loh, Tiga- bukan 5 loh. 13 Bulannya cuma member 12 loh. kan cuan juga coffee shop loh. Iya sih, cuman terima aja lah. gini Iya. loh, gue melihat langsung orang-orang itu kayak merayakan Gak ulang relate tahun. kan, kayak ngapain sih gitu kan? Iya. kan? Pasti Raffi pengen ya dirayain begitu ya, Abah? Bukan, cuman Nggak ngerti kayak lagi. ngapain merayakan sesuatu yang belum tentu orangnya tahu. Iya orangnya tahu. Gimana caranya? Coba. Kesenangan mereka sendiri. Sebenarnya alasan orang jadi K-pop itu kesenangan sendiri sih.
kesenangan sendiri. Iya, Mungkin makanya lebih buat sampai ketemu beli. sih ya kalau lagi ulang tahun gitu kan jadi ketemu teman lain kayak gitu loh. Iya sebenarnya. benar. Teman halunya Mbah lo. Betul. Iya kan teman Bukan gue yang halunya ngomong, nambah bukan gue yang lo. ngomong. Ya, Lo kan aku juga halu kalau aku. Seru itu jadinya. Disclaimer. Oh, jadi kalau orang aku halu emang boleh ya? Orang Iya, halu iya. boleh bersama orang halu lain. Agak kasihan ya ini. Kalau kita kan emang halu. Kenapa lagi butuh temen? Aduh, geliwan. Jangan gitu sana. Cut. Iya iya. Nah tapi nih palingan terakhir deh dari gue ya. Pernah nggak sih kalian apa ya bahasanya mengeluarkan banyak hal untuk Korea atau K-pop sendiri kayak mengorbankan sesuatu? Pernah nggak? Iya, uang sama hujan-hujanan nonton konser sebenarnya itu Iya. itu aneh ya. Aneh. Tapi sebenarnya. kalian Tapi seneng. Jadi kalian nggak nggak nyesel? sakit. Nggak nyesel ya sama sekali? Enggak. Memorable experience. Dari lah Raffi Karena- kelihatannya. Sorry ya, gue tuh hidup di Sebenarnya- dunia yang dulu dari kecil harus ditemukan dengan K-drama. Itu pertama. Pertama dari Full House. Oh nonton. Iya. Tahu Siapa banget nih tuh? umurnya nih. Gue lupa Siapa namanya tuh yang namanya cowok tuh? itu tuh yang selalu apa yang rambutnya agak Iya ya kayak gombrong-gombrong gitu. itu. Kayak Iya. Tomingse. Oh. Habis dari Full House gue menemukan namanya Boys Before Flowers. Si itu tuh apa namanya? Gemjandi. Gujunpyo. Iya, Junpyo. Gujunpyo. Gemjandi tuh. Yo ceweknya. Iya, terus ada Love Rain apa semua banyak lah dulu zaman-zamannya, tapi selalu pasti si Gu Junpyo. Siapa sih nama ini aktornya? Limino ya guys. Lee Bukan Lemino. Min Ho. Iya. Nah, bahkan sampai nah itu kan dari K-drama ya. Bahkan sampai orang aktor-aktor ini tuh datang ke Indo belajar bahasa Indo untuk jadi kayak brand ambassador dari sebuah brand. Contohnya Siwon. Siwon kan sampai ke Indo udah kadang ngomong bahasa Indonesia. Nah, kalian pernah nggak sih kayak pengen apa ngelihatnya itu aneh atau mungkin ngelihatnya bahwa ini sesuatu kayak apa ya buat K-popers, wah ini tuh orang-orang Korea tuh notice kita ada gitu. Maksudnya aneh? Vi, sorry. Soalnya gini, sorry, mau nanya dulu nih. Iya. Kita perjelas ya. nggak soalnya kayak apa ya, nih aktor-aktor Korea atau enggak idol-idol ini notice Indonesia dan kayak kalian pun bahkan dikasih kesempatan buat ketemu langsung atau enggak mereka bakal jadi BA, bahkan jadi BA apa semua gitu-gitu itu di mention aja itu. Lo cek. Oke. Nah, tapi kalian pernah nggak sih ngerasa bahwa kalian tuh semakin deket sama sama idol-idolnya? Bangga nggak sih, maksudnya si orang Korea Oh ini iya, bangga notice sama kata-katanya. Indonesia gitu kali Iya, ya. benar. Maksudnya gue tuh di notice gitu arahnya gitu Iya, maksudnya. benar Oh, oke. bahasanya. Terima kasih, Mbak. Iya, silakan Mas Iya. Ali. Sebenarnya sih kalau aku sih enggak ya, maksudnya biasa aja ya, maksudnya biasa aja ya? maksudnya karena itu bahkan sebagian dari mereka itu di Koreanya sendiri sebenarnya enggak yang terkenal itu. Kalau misalnya kita cari-cari gitu ada juga yang ngeliatin tuh berapa persen mereka terkenal di Korea, berapa persen di internasional. Nah, ada yang lebih banyak kan di internasional, di Koreanya nggak terlalu. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah usahanya mereka sih sebenarnya gitu Iya, yang aku justru lihat sih gitu ya. Bukan bangga tapi aku ngeliatnya pinter juga mereka. Iya. Nyari Karena market ya. market di Indo lebih gede untuk Betul. dijadiin BA itu. Sebenarnya ngelihat marketnya dulu baru Iya. mereka akhirnya datang kan Iya gitu. betul. Jadi kalau misalnya bangga. Kenapa? Betul sedikit. Oh, iya sih. Jadi nggak ada bangganya ya, malah ngerasanya pinter dan sebenarnya ya di negaranya nggak emang sebenarnya nggak gitu terkenal ya. Ada yang begitu, Ada yang beberapa. 50-50. Iya. Ya kalau Lee Min Ho kan nggak mungkin nggak terkenal ya. Oh iya itu sih Karena memang drama ya. itu lebih luas ya. Iya, betul. ini. Oh, Iya. drama. Iya. tapi aktor sama boy group girl group itu aja levelnya lebih tinggi aktor. Betul. Oh Kalau di iya? Korea. Iya, Aktor perlu lebih tinggi. Iya. Iya, artis tuh lebih itu tinggi daripada benar. iya member boyband boy all band. Iya. Tapi kalau kayak Blackpink itu contohnya udah jadi BA-nya Tetap lebih YSL. tinggi Aktor. artis. Aktor berarti ya? Kasta ya, itu kayak Kasta. kasta ya, Iya, iya, kasta di betul. Korea. kastanya. Itu bisa, aku lupa deh Cia, dulu tuh saya aku ada urutan piramidanya, mungkin boleh di share ke Oh, nggak penonton. sampai siapa itu sih. Oh, oke. Cuma setauku kalau di red carpet gitu, kalau idol tuh masih bungkuknya tuh 90%. Betul, betul. 90 aja. Ada ya. Lebih ke opera ya.
90% udah kayak baterai ya. Ya. Lebih begini. Iya, iya. Ininya ya tau lah ya begini-begini. Iya. tapi kalau aktor tuh udah enggak. Enggak. Jalan aja. Iya, serius. Cuma Kan ada kayak gitu ya. gitu. Kayak Iya, kalau di None Korea doang. kan gitu banget. Iya. Kalau di Korea tuh sangat ini. Iya. Makanya kalau boy group girl group gitu udah perform di awardnya artis, mereka kayak udah dikenal banget gitu. Oh keren gitu. Kebanggaan gitu. Kebanggaan. Oh ini ilmu baru nih ya. Iya, iya. Enggak keluar di mana-mana sih Ci, ini enggak keluar di ujian. Oh iya oke. Iya, dia tidak akan ada ujian nasional Iya. gitu. Gimana nih buku kayak 90%. Ujian sebagai K-popers enggak ada sih. Nggak ada. Tapi itu pernah dengar sih, emang pernah dengar sih kayak komedian tuh paling kastanya paling rendah terus MC gitu. Iya, yang pokoknya nomor 1 Yoo Jae Suk. Iya. Itu siapa? Yesus. Running Man. Running Man. MC Running Man. Ya. Oke. Oh, Running Man tuh yang itu kan yang variety show itu ya? Yang apa? Oke, nih? Yang oke. apa nih? Yang lari kerjanya. Lari. Gue pernah denger doang Running Man, ya emang terkenal katanya, cuman gak pernah nonton gitu. Aduh, diserang mulu dari tadi ya. Raffi ya guys namanya. Nah, Raffi loh, Iya. Raffi. Ahmad Raffi ya. Sebenarnya agak bahaya yang maksudnya kalau ngebicarain mengenai K-pop ini ya menurut gue pribadi, maksudnya banyaknya K-pop di sana, apakah dari ini kan generasi dengan umur yang cukup berbeda ya, apakah bisa Deket sih sama Caca. oke dekat Cuma setahun dong. Berarti kursi harus dipindahin di urusannya kalau gitu. Iya. mungkin bisa ngasih kayak masukan ke teman-teman di rumah untuk menjadi seorang K-popers atau ya emang fans yang wise gitu. Yang Gimana sih? bijaksana. Biar gak keganggu di hidup gue lagi, tolong. Kenapa sih malu Vi ya Vi? Berarti nanti share linknya di share ke kakaknya Raffi. Tapi Vi, lu Raffi kenapa malu? Lu suka K-pop kan? Bukan, Kenapa malu? gue hanya hidup di dunia K-pop, di mana akhirnya gue tahu kayak fancy. Iya kan? Lu udah tahu. You make me feel special. Atau kayak nah kayak Blackpink gue tahu, ya udahlah karena kan Betul. banyak yang tahu. Atau enggak aktris yang Coba atau background enggak song. aktris-aktris yang di Netflix kan banyak tuh kayak drama yang apalagi yang butterfly di necknya itu. Han Sohee. Han Sohee sama Song Kang. Han Sohee. Sohee cakep banget sih. Siapa? Parah. Ya, anak yang udah mengerti drama ya. Iya. Ya cuman hidup bukan pengamat atau penikmat Korea, cuman hidup di mana dunia ada Korea aja. Makanya lu nggak perlu malu dong untuk mengklaim lu tuh suka K-pop. Cuman Tapi emang pengalaman iya, Vi. enggak. Oh, masa? Masa gitu sih? Kayaknya sih kan tahu ini. Enggak, gue emang nggak suka. Oh, nggak suka K-pop. Nggak suka, bukan nggak suka, bukan nggak suka, bukan nggak suka, Oh, bukan nggak nggak suka Raffi guys, Raffi namanya. Pengalaman hidup gue dengan Korean drama atau K-pop itu agak tidak menyenangkan aja. Kenapa kan K-pop ya oke yang tadi ya pengalaman yang Iya. lama. Kalau kayak dramanya, K-dramanya, nah yang itu tadi K-drama nih. kakak, yang tadi kakak. Pernah nggak mungkin. sih kalian mikir kayak ada nih cewek membayangkan diri dia tuh kayak di K-drama dan akhirnya ngaplikasiin di kehidupannya. Jadi kayak cowoknya dikit-dikit, kamu kok nggak kayak cowok itu? Dia tuh gentle banget. Red flag nggak sih? Iya. Banget ya. Kayak apa sih? Tuh lihat tuh Song Kang. Kayak gitu tuh masih gentleman banget. Gini ya, sorry. Ini nih, mungkin bisa nggak ada ngasih alasan kenapa? Tapi itu siapa ya? Sorry. Apa? Gak usah siapa sorry ya. Cuman maksud gue accept aja tentang Korea di kehidupan gue. Cuman kadang emang mengganggu dikit gitu. Makanya tadi kan klarifikasi. Tapi gue nggak setuju sih. Sebenarnya gue nggak setuju sih. Nggak tahu deh. Kenapa Setuju nih? nggak dengan cewek yang kayak gini nih tadi? Cowok. Oh, Cewek dong nanya. Berarti Kamu nggak bisa ini. itu halu gak sih? Iya. Masuknya lagi. Iya sih. Dikatain halu lu. Share ya. Tiara dia, tolong di share Tolong ya. di tag ya, tolong di tag. Tolong nanti kalau keluar. Aduh salah kesama. Tiara siapa aja. 0,5 kali. Tolong di rewind, nanti kita tag bareng-bareng. Jangan sampai mati baterainya ya. Astagfirullahaladzim. Udah dah, oke. Karena terlalu banyak nonton, Iya, jadi halus sih naruh menurutku. standarnya ketinggian. Betul, kayak nggak real. Itu kan skrip ya, maksudku kayak Iya. mungkin ada cowok yang gitu, tapi 1:10 atau mungkin 1:1000 cowok yang kayak Satu gitu. banding sejuta kalau Ya, bisa mungkin, itu. ya mungkin karena anda yang sejuta ya, Iya, sejuta. bukan yang satu kan, anda yang Bukan, sejuta kan. Iya, iya. Aduh, diputer. Oke. Oke, waktunya udah habis. Kita udah malam banget nih. Kita udah syuting berapa nih? 3-4 jam loh dari kelar kerja nih. Udah sampai hujan berhenti Iya. di luar, macet udah kelar di Jakarta.
Nah, tapi thank you ya guys, Angels ini telah menemani saya dalam Punya nama yang masing-masing loh, masih inget gak? Iya masih inget dong. Apa tuh? Yang mana? Jangan gitu lah. Iya, tapi Oke. thank you banget ya buat nempetin waktu untuk ngobrol sama Mbak Jen dan saya di sini di podcast Lantai 3. Dan buat temen-temen yang pengen untuk masuk di podcast Lantai 3, langsung komen aja di bawah pengen bahas sesuatu sama Raffi dan Jennifer. Komennya tag dia. Sama satu lagi, buat kalian @iners yang pengen war ticket, nanti ajak aja orang-orang ini. Nanti mereka akan membantu kalian dengan Lewat komunitas apa? Twitter mereka. Nanti juga kalau mau beli merchandise, di mana tadi? Mangga Mangga 2. Tempatnya. Nah, kayak Caca kan tadi sampai takut tuh ada trust issue sama beberapa orang. Gak usah takutnya, ada komunitas K-popers di @in sekarang ini. Nah, jadi kalau kalian takut, cari mereka. Nah, oke, terakhir thank you banget buat Mbak Sheila, Mbak Joanna, dan Mbak Caca atas waktunya. Dan thank you juga sama co-host saya yang sangat, Terima kasih. baru mau sangat ya, yang sangat cantik deh sekali-sekali Thank you ya, ya. Pi. Iya. Saya udah tahu kok itu dari dulu. Oke. Halo. Iya. Dan terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel @ins dan selalu juga follow live @ins di IG dan follow juga Advanced Innovation di IG. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Raffi dan Saya Jennifer. pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.